بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Anda bacakan ya. Ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Aqsamul hamzah, jenis-jenis hamzah. Jenis-jenis hamzah. Al-hamzah hiya harfun min hurufil hija. Hamzah adalah huruf dari huruf hijaiyah. Yaqbalul harakat. Hamzah menerima harakat. Ya. Ad-dhamm, al-fathah, ad-dhammu wal fathu wal kasru. Itu hamzah. Wa tuktabu 'alal alif wa 'alas satri wa 'alal wawi wa 'alal ya. Nah, itu hamzah. Hamzah terkadang ditulis di atas alif, terkadang di atas satar itu mirip garis, ya, ya. Atau terkadang di atas wawu, atau terkadang di atas ya. Ya. Itulah hamzah. Jelas? Nah, berarti papan tulis ini. Ana minta bawain papan tulis, taruh sini, belakang ini. Taruh di papan tulis. Ya, taruh di belakang ana. Taruh sini, sebelah sini. Sini. Taruh sini, geser sini. Satu lagi. Spidol enggak antum? Nah. Contoh ya. Contoh yang pertama kali dalam penulisan yang perlu diperhatikan adalah penulisan hamzah. Ya. Dalam penulisan hamzah. Nah. Ini contoh misalkan. Nih, udah tipis sekalian tuh. Contoh menulis hamzah. Hamzah itu huruf hijaiyah yang bisa berharokat dhamma, ya, bisa berharokat fathah, bisa berharokat kasroh. Itulah hamzah. Nah, hamzah itu ditulis di atas alif. Terkadang hamzah ditulis di atas alif. Gimana kalau ditulis di atas alif? Nah, contoh seperti ini. Hamzah di atas alif. Kasih dhamma a. Ya. Hamzah di atas alif. Terkadang hamzah itu ditulis di atas satar. Satar itu garis. Kalau ada buku untuk punya garis, ditulislah hamzah gini. Difahami?
Terkadang hamzah itu ditulis di atas wawu. Ya enggak? Terkadang hamzah itu ditulis di atas ya, seperti ini. Ya enggak? Nanti ada contohnya masing-masing. Faham? Lihat di sini. Al-hamzatu ala qismain. Hamzah itu ada dua macam. Ya, hamzah ada dua macam. Ini bisa ditinggikan ini. Diangkat aja, tinggal diangkat aja. Nah, itu yang bawah itu bisa. Ini diangkat, yang ini diangkat. Nah, langsung angkat aja, cabut, angkat. Nah, itu udah habis mentok, dia nggak bisa ngangkat lagi. Jelas? Jadi hamzah itu ada dua macam. Hamzah ada dua macam. Yang pertama dikenal dengan hamzah qata'. Hamzah qata'. Hamzatu qat'in. Ya. Hamzah qat'i. Apa hamzah qat'i? Ya ini contohnya hamzah qat'i itu yang ada kepala ainnya ini tadi. Ini disebut dengan hamzah qat'i. Yang kedua hamzatu waslin. Dikenal dengan istilah hamzah wasol. Ya. Apa contoh hamzah wasol? Contohnya ini. Di awal kalimat cuman nampak seperti alif, tegak lurus. Difahami? Contoh udrus, ijlis, itu bukan alif, tapi itu apa namanya? Hamzah wasol. Dia bisa dibaca ketika di awal kalimat, dia dibaca wasol ketika bersambung dengan kalimat sebelumnya. Jelas? Nyambung? Ya? Fahimtum wala la? Di sini disebutkan hamzatu qat'in. Hamzah qat'i dia masuk ke al-asma wal af'al wal huruf. Demikian juga hamzah wasol. Hamzah wasol juga masuk ke isim, fi'il dan huruf. Difahami? Sehingga hamzah qat'i bisa masuk ke fi'il, bisa masuk ke isim, bisa masuk ke huruf. Hamzah wasol juga gitu. Sehingga hamzah wasol dan hamzah qat'i bisa masuk ke fi'il dan huruf semua. Difahami? Jelas, Rio? Nyambung? Nah, contoh di sini. Yang masuk ke isim, hamzah qat'i. Masuk ke isim, contoh Ahmad. Lafaz Ahmad. Ahmad isim atau bukan? Isim. Ada hamzahnya bukan? Ada. Atau fi'il atau isim? Atau dari ata ya'ti. Ataya atau fi'il madhi jama'. Inna isim bukan? Isim. Hamzah qat'i. Contoh yang lain, Ibrahim isim, Ismail ya isim, ya. A'malu atauni ya. Allah ila itu huruf. Kalau hamzah wasol yang masuk ke isim, contoh lafaz ismun. Nah, lafaz ismun, contoh lafaz ismun. Nah, ini lafaz ismun. Ini dibaca dengan i. Tapi ini hamzah bukan hamzah qat'i. Namanya apa? Hamzah wasol.
Kenapa? Kalau ada huruf sebelumnya, ya, huruf atau lafaz sebelumnya, maka ini tidak dibaca. Ya tidak? Contoh ketika kemasukan ba, maka langsung dibaca dengan apa? Bismi. Tidak dibaca dengan biismi. Difahami? Ya. Sehingga hamzah wasol, dia dibaca hamzanya, harokatnya dibaca ketika berdiri sendiri. Namun ketika dia bersambung dengan huruf yang sebelumnya atau kata yang sebelumnya, maka dia tidak dibaca lagi. Makanya disebut dengan diwasol. Nyambung? Nah. Contoh ibnu. Ya. Ibnu itu adalah lafadznya hamzah apa itu? Hamzah wasol. Nah. Ibnu misalkan. Ya. Ibnu hamzah wasol. Ketika ada lafaz sebelumnya, ya, Muhammad ibnu Abdullah, antum bacanya gimana? Muhammadun ibnullah. Ya, jelas. Dalam penulisan juga dibuang ini tadi. Ya, bukan antum bacanya Muhammad ibnu Abdullah, difahami? Tapi Muhammadu bani Muhammadu apa ini? Muhammadun, ada nun, namanya nun apa itu? Nun wiqayah dalam ilmu tajwid ya. Jadi bacanya apa? Muhammadu nib Muhammadu ibnullah. Kalau contoh dalam Al-Quran, waqala apa mereka mengatakan? Waqalu apa? Waqala Uzair ibnullah. Ya, gitu ayatnya apa? Waqala al-Masih ibnu Maryam. Ya. Nah, seperti itu. Ibnatun, lafaz ibnatun sama juga ibnatun. Ya. Ibnatun. Ya. Itu hamzahnya hamzah wasol. Hati-hati dalam penulisan. Jangan antum kasih gini. Nulis ibnu, kasih gini, salah. Jelas? Jelas? Nulis ismun, jangan gini, salah. Jelas? Nyambung? Nulis masjid, ini contoh juga. Al-Ikhlas. Gimana tulisannya? Al-Ikhlas. Begitu tulisan yang benar. Ya, penting belajar imla. Bukan tulisannya gini. Al-Ikhlas. Nah, benar gak tulisan seperti ini? Salah. Besok antum masuk Macan Kumbang. Tahu Macan Kumbang? Ya. Ahmad masuk Macan Kumbang besok. Kalau lagi ke bukit, antum masuk Macan Kumbang. Naik, tanjakan, tahu kan jalan Macan Kumbang yang di Demang itu? Masuk, nanti lurus ada masjid itu. Ya. Sebelah kiri. Tuh baca pelang masjid itu. Tulisannya kayak gini. Tak percaya, carilah antum. Ingat besok. Foto kan? Ya. Nah. Kenapa? Karena yang mungkin buat pelangnya belum belajar qawaidul imla. Bolehlah antum ngasih masukan ke pengurus masjid ya. Kalau tulis itu salah. Jelas? Nah, gitu. Jelas? Contoh di situ, idhab, ittabi', ittaqu, at-tufan, al-alamin, al-as-sama. Nah, itu semua, ya. Hamzah wasol ya, bisa masuk pada isim, fi'il dan huruf. Kalau pada at-tufan, hamzah wasol masuk pada huruf apa? Huruf lam. Alif lam. Al. Ya. Al. Ya. Hamzatul qata', hamzatul qata' wa hamzatul wasl.
hamzah qat'i dan hamzah wasol itu takunani madmumatain. Hamzah qat'i dan hamzah wasol dua-duanya bisa di dhammah, wa maftuhatain bisa di fathah, wa maksuratain dan bisa di kasrah. Contoh al-hamzah, contoh hamzah. Hamzatu qat'in wa hamzatu waslin. Contoh yang dhamm. Usama, usama, usama. Dhammah bukan? Dhammah. Umira, dhammah bukan? Dhammah. Fathah, Ahmadu, Akramu, Ibrahim, kasrah. Iman, kasrah. Dhammah, ud'u, urqud. Al-ilmu, fathah. Al-hilmu, jelas ya? Pada lafaz al-ilmu, al-hilmu, hamzah wasal masuk pada huruf lam, dikenal dengan alif lam. Kalau yang lebih tepat nyebutnya apa? Al, bukan alif lam tapi al. Ya. Isbir, kasroh bukan? Kasroh. Ikshif, kasroh bukan? Kasroh. Jelas? Wadihun jiddan. Ya. 9:30. Nah, itu ada pertanyaan. As'ilatud darsi. Ila kam tanqasim al-hamzatu ma'a dzikri aqsamiha? Hamzatul qat'i tadkhulu ala anwa'il kalimah mithlu likulli naw'in. Hamzatul wasl takunu madmumatan wa maksuratan wa maftuhatan. Mathil bimithalin wahid faqat lima dzikr. Ya. Terbagi beberapa macam hamzah bersamaan menyebutkan pembagian-pembagiannya. Hamzah ada berapa? Ada dua. Hamzah qat'i, hamzah wasl. Hamzah qat'i masuk pada jenis-jenis kalimat apa saja? Isim, fi'il, huruf. Sebutkan contoh-contohnya. Matsil likulli naw'in. Hamzatul wasli takunu madmumatan wa maksuratan wa maftuhatan. Hamzah wasl terkadang dhammah, terkadang kasrah, terkadang fathah. Udrus, ijlis, ya jelas seperti itu tadi. Contoh al-ilmu, al-hilmu, wallahu a'lam. Ini pelajaran pertama selesai. Intinya ada hamzah dua, ada hamzah qat'i, ada hamzah wasl. Naktafi bihadzal qadar, cukup dulu sampai sini. Antum sudah ngantuk ya.